Pada bulan Ramadan tahun ini, setidaknya warga Gaza sedikit lebih tenang. Alasannya adalah karena serangan dilakukan oleh pasukan Israel berkurang drastis. Itu terjadi karena Israel harus berperang melawan Iran. Hal inilah yang membuat sebagian warga Gaza langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk hidup normal. Salah satunya adalah dengan menjalani buka bersama sebagai bentuk perayaan bulan yang penuh berkah ini. Berbeda dengan rakyat Gaza, nasib mengenaskan justru dialami oleh warga Israel. Saat ini hidup mereka benar-benar terancam setelah terus mendapatkan teror dari Iran. Tak hanya itu, teror pastinya juga ditunjukkan oleh negara lain, seperti yang dialami oleh para warga Israel yang tengah berada di luar negeri, di mana mereka benar-benar dibuat menderita atas kesalahannya sendiri. Dan untuk itu inilah penderitaan yang dirasakan oleh warga Israel setelah berkonflik dengan Iran. On the balcony, grandmother hums quiet. Meski masih disibukkan dengan perang melawan Iran, namun nyatanya pasukan Israel masih menyempatkan diri untuk menyerang Gaza. Beberapa waktu yang lalu, mereka berhasil menyerang kamp pengungsian Gaza Barat. Akibatnya, tenda-tenda pengungsian terbakar. Kebakaran terjadi di tenda-tenda pengungsi Palestina di kamp pengungsi Al-Ansar setelah serangan Israel menargetkan daerah tersebut pada hari Rabu waktu setempat. Kamp tenda tersebut dihantam 3 kali. 2 serangan pertama adalah serangan peringatan, dan yang terakhir adalah serangan besar yang memicu kebakaran besar. Serangan juga menargetkan kendaraan pertahanan sipil. Belum ada info mengenai korban jiwa terhadap serangan tersebut. Untungnya, serangan dilakukan oleh Israel cuma sebatas itu saja. Mereka tampaknya lebih memilih fokus melawan Iran yang sampai saat ini terus melakukan serangan membabi buta di kota-kota yang ada di Israel. Salah satu kota yang menjadi incaran utama Iran adalah Tel Aviv. Dalam beberapa hari terakhir, Tel Aviv terus dihujani oleh rudal kiriman dari Iran. Momen yang membuat gedung-gedung yang ada di sana langsung terbakar. Selain itu, korban jiwa juga terus berjatuhan, entah itu yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Clay cups on the windowsill. Berhubung Israel sibuk dengan Iran, maka hal ini dimanfaatkan oleh rakyat Gaza untuk menikmati bulan Ramadan. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah dengan berbuka bersama di tengah gedung-gedung yang sudah hancur dan diterangi dengan gemerlap lampu kecil. Rakyat Gaza begitu menikmati buka bersama. Momen yang pastinya sangat sulit mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan nasib warga Gaza dan warga Israel. Paling tidak untuk sementara, warga Gaza bisa menikmati momen bulan Ramadan tahun ini. Mereka bisa berkumpul bersama-sama meski terus dihantui dengan serangan dilakukan oleh Israel. Hal berbeda justru dirasakan oleh warga Israel. Saat warga Gaza tengah menikmati makan bersama, warga Israel malah disibukkan dengan misi penyelamatan diri. Penyelamatan atas ancaman yang selama ini diberikan oleh Iran. Salah satu pilihan yang menjadi opsi warga Israel adalah dengan berlindung diri di balik bunker yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah Israel. Mereka pun terus berlarian supaya bisa masuk ke dalam bunker. Sayangnya, tak semua warga bisa masuk ke dalam bunker, seperti yang ditunjukkan dalam video berikut ini, di mana warga Israel yang beragama Kristen dan Islam dilarang masuk ke dalam bunker, dan bunker itu cuma diperuntukkan hanya untuk kaum Yahudi saja.
Meski telah berlindung diri di dalam bunker, nyatanya hal itu masih tidak bisa menjamin keselamatan warga Israel. Buktinya, beberapa hari yang lalu, Iran berhasil menyerang bunker yang kabarnya bunker tersebut adalah tempat persembunyian petinggi-petinggi Israel. Dengan ini maka membuat warga Israel semakin kebingungan, dan satu-satunya cara supaya bisa selamat adalah dengan kabur ke luar negeri. Your scarf on the woven chair, breath of cardamom in my hair, dust in the jasmine sky. You said go and I asked why every prayer rock, every stone. Turis Israel jadi musuh utama di Brasil. Kabur ke luar negeri nyatanya juga tidak bisa memberikan jaminan terhadap warga Israel. Selama ini sudah banyak negara yang secara terang-terangan menolak kedatangan warga Israel. Selain dianggap melakukan kejahatan terhadap warga Gaza, orang Israel umumnya juga sering membuat masalah di negara orang. Misalnya yang terjadi di Brasil baru-baru ini. Dalam sebuah video yang beredar, ada turis Israel yang harus mendapatkan perlawanan dari warga Brasil setelah berbuat ulah. Usut punya usut, ternyata turis Israel itu tak terima saat melihat ada orang yang membawa bendera Palestina. Tak hanya membawa bendera Palestina, orang tersebut juga menyerukan Free Palestina. Untungnya, warga Brazil lebih membela orang yang membawa bendera Palestina dibandingkan warga Israel yang tidak tahu diri tersebut. Badai pasir tiba-tiba menyerang Israel. Lebih lanjut, penderitaan dirasakan oleh warga Israel diprediksi bakal semakin parah. Alasannya adalah karena badai pasir mulai berdatangan dan melanda sebagian wilayah yang ada di Israel. Akibatnya warna langit yang ada di Israel menjadi berubah dan membuat jarak pandang menjadi terganggu. Menurut laporan media setempat, fenomena tersebut disebabkan oleh sistem tekanan rendah gurun yang membawa debu dari arah Sinai bersama angin kencang hingga 100 km per jam, sehingga menyebabkan debu tebal, jarak pandang menurun, hingga kualitas udara yang juga menurun. Keadaan semakin memburuk ketika pasokan listrik yang ada di sana juga terganggu, terutama di wilayah Israel Selatan, termasuk daerah Negev. Badai pasir yang terjadi di Israel ternyata juga dirasakan di wilayah Gaza. Hal yang sangat wajar karena kebetulan jarak Israel dengan Gaza cukup dekat, sehingga kedua wilayah tersebut sama-sama merasakan badai pasir yang saat ini tengah terjadi. Lebih lanjut, setelah terus mendapatkan serangan dari Iran maupun badai pasir, pemerintah Israel akhirnya melaporkan jika ada 3.000 warganya yang saat ini menjadi korban akibat serangan dari Iran. Pernyataan ini muncul di tengah gelombang serangan balistik dan pesawat nirawak Iran yang menyasar ke berbagai wilayah Israel. Angka tersebut mencerminkan dampak serius yang dirasakan masyarakat sipil Israel. Serangan drone dari rudal Iran selama beberapa pekan terakhir telah mengguncang berbagai kota besar di negara itu, memaksa sistem pertahanan udara Israel bekerja dalam intensitas tinggi untuk menangkis gelombang serangan. Selain korban jiwa, banyak warga juga mengalami luka-luka dan kerusakan infrastruktur. Namun itu salah mereka sendiri, karena seperti yang kita tahu, yang memulai perang ini adalah Israel ketika mereka mengirimkan rudal ke Iran pada tanggal 28 Februari yang lalu.
Jadi itulah momen-momen yang menunjukkan penderitaan warga Israel setelah mendapatkan serangan dari Iran. Clay cups on the windowsill,